Mijan. Saya pikir Mbak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Mbak Mijan, maaf. Mbak Mijan. Ada yang nitip salam. Aku kok kayak gitu. Oh iya. Kembali. Mbak Mijan ini kayaknya sorry nih, Mbak Mijan saat masuk ke sini kayaknya suasana lagi nggak kondusif nih. Ada Jenny mua-mua mungkin. Ya, saya merasakan betul ada di antara penonton itu ada sesuatu hal yang tersambung. Maksudnya tersambung? Apa? Ada yang ya, ada yang mau masuk. Nyamber. Ada yang nyamber ya, betul. Ini di dalam ya. Kalau di luar mungkin Mbak Mijan bisa ikut kita keluar. Kebetulan karena ini studio. Oh, Mbak Mijan tuh. Ya. Saya coba boleh minta air? Bisa? Air putih bisa? Siap. Oke, coba diloloskan dulu. Oke. Sebut. Su, Jenny mau lagi nih, Su. Waduh. Ada air minum nggak buat Jenny? Kenapa sih? Ini dikeluarin deh. Suhu. Itu dikeluarin deh. Coba itu botol buang aja. Suhunya dikeluarin. Botol buang aja tuh. Siap. Ini dikeluarin. Buang aja botol. Mungkin yang lain boleh duduk kali ya untuk baca. Jangan ada yang bohong. Ya udah lepas ya. Oke, sudah dibuka. Udah. Udah lepas tuh, bukannya dibuang. Udah. Tolong ya. Enggak apa-apa. Udah lepas, udah kabur semua. Udah agak tenangan. Mbak, ini gimana, Mbak? Bisa ditenangin, Mbak? Bisa. Nanti kita bisa kondisikan. Yang penting botol ya tadi lepas saja. Sudah. Sudah dilepas ya, Su. Gila. Sudah. Jenny masih apa, Mbak? Jenny? Udah apa-apa udah. Mau komunikasi Gambarnya dengan ke dia. Mau komunikasi dengan saya? Mau ngomong dengan kami? Ada yang disampaikan? Keluar aja itu lama ya. Assalamualaikum. Itu lama. Di luar. Assalamualaikum. Keluar Sudah? aja. Oh, mungkin. Mungkin Ada yang disampaikan? bijaknya dibawa ke belakang kali ya. Boleh tim kreatif. Oke. Coba ya. Oke. Kita mulai tenang. Su, atau mungkin Mbak Mijan gimana nih bawain acaranya nih bingung. Gini, Mbak Mijan ini dulu, dibawa keluar dulu biar Ya, bawa. obati di luar. Jenny tadi kayaknya mual-mual terus gitu. Kamu sekarang udah jauh lebih baik. Lumayan. Tadi Kenapa ada energi masuk gitu? Jadi biasanya kalau ada kayak bertentangan ada makhluk halus, aku suka mual dan mualnya tuh memang sampai keluar air mata. Kalau Zizi tadi ngelihat kan kamu bisa lihat gitu sih. Apa sih yang kira-kira yang atau terjadi? mungkin dari teman-teman yang punya six sense di sini ada yang bisa menjelaskan nggak sama Masih kita? ada di sini. Hah? Masih ada di sini. Jadi caranya gimana? Ini tuh Ini tempat dia. Buat penonton semua boleh ya duduk dulu tenang, jangan ada yang ngelamun, tenang, jangan ada yang ngelamun ya. Oke. Jangan ada yang bercanda. Coba kita tenang dulu. Ini mau dijelasin dulu ya. Silakan, Tadi Zizi. kira-kira tuh kurang lebih gimana? Silakan Zizi boleh dijelaskan kenapa tadi? Iya, tadi seperti yang aku bilang, mas sebenarnya dia nggak nyaman karena dia ngerasa terganggu karena Yang di emang dalam ini- botol itu ya. Emang di sini perkumpulannya dia gitu. Awalnya dia tidak terganggu kalau ada kita, tapi setelah dimasukkan ke dalam dia ngerasa terancam. Akhirnya dia membangkang dan ya ada di sini sebenarnya. Jenny tadi kenapa? Ada yang lewat. Gitu. Tadi lewat itu terbang. pada ngumpul di sini. Jadi tadi sebenarnya mungkin kekuatan mungkin Mbak Mijan. Ya. Apa yang tadi sebenarnya Mbak Mijan? Kita bisa melihat Syutingnya jadi horor. satu tempat ini
Itu selain itu Syutingnya pertama jadi adalah studio horor. baru. Apa? Tenang. Studio baru. Syutingnya jadi horor banget. Iya Mungkin nih. besok selamatan kali ya. Iya iya. iya. Joni. Gimana Mami Ya. Jan? Ini adalah studio baru. Iya memang Kemudian- betul ini baru studionya. Betul. Kemudian Baru di- Late Night Show loh acara yang masuk di. Iya bener ya. Jadi baru emang studio ini baru Late Night Show yang pakai nih studio. Di tempat betul, ini? betul, baru dibangun. Benar. Terus kemudian kalau kita mungkin dari Su juga melihat ada satu lorong ke sana Su ya, pojok Ya. sana. Jadi ketika kita keluar di sana tuh ada satu bekas makam tadinya dan dibangun. Itu yang terlihat. Mbak Mijan, Ya. tadi kan Mbak Mijan sempat bilang di sana. Ya. Itu botol tolong buang aja. Ya. Kenapa? Jadi gini, ketika Su tadi melakukan sebuah pemasukan ke dalam botol, kemudian yang lainnya ini akan berinteraksi karena dengan sengaja dipancing. Seperti itu. Oh, diundang gitu ya. Betul. Jadi memang seharusnya apa ya? Tidak untuk main-main ya Su ya, Betul. seperti itu. Jadi ketika diundang, yang lain pasti akan merasa kenapa sahabat saya, kenapa teman saya dikunci Betul, dan betul. sebagainya. Jadi ada yang merasa terancam seperti itu. Betul. Oke, berarti ternyata sama kayak manusia ya. Maksudnya solidaritasnya itu Iya, betul. Iya, betul. ternyata sama seperti kita. Hanya gini Mbak, ada yang perlu dicermati adalah bahwa makhluk halus itu sama seperti dengan ular. Jadi kalau dia tidak dicolek, ular itu akan berjalan depan kita pun tidak masalah. Tetapi ketika dicolek, siapa yang nyolek? Itu yang diajar. Itu yang dikejar gitu ya. Itu yang dikejar. Tapi maaf nih, kalau kayak tadi gitu ya, kan Ya. maksudnya ya salah satu penonton kan nggak salah apa-apa gitu. Betul. Nggak ngajak atau nggak ada apa-apa gitu. Tapi kenapa bisa terkena gitu? Pada dasarnya ada orang yang sangat-sangat punya sixth sense atau dia punya satu kepekaan batin. Jadi ketika dia mengikuti irama kita, mengikuti suasananya, dan dia kemudian melamun, disitulah saatnya. Jenny kenapa dari tadi kayaknya kamu panik terus gitu? Ada yang gangguin kamu atau kamu jangan ngelamun, aku liatin dia. Jadi juga nggak ngerti kenapa. Perasaan jadi Karena tuh, ada sixth Hari sense, ini. Mas Papi. perasaan jadi di belakang sini tuh panas. Ada yang lewat-lewat terus gitu. Coba jelasin kan. Atau mungkin Zizi lebih tahu kali. Ariki, Kenapa, siapa? Ariki? Kang, sok Kang. Ya jadi kan di sini bisa dibilang udah padat gitu kan sama hal-hal yang kayak gitu. Terus banyak yang mau ngedeketin. Jadi benturan energi itu yang bikin mual sebenarnya. Mual dari tadi aku lihat Jenny sampai matanya berkaca-kaca. Tapi ternyata bisa kasih pengaruh ke apa ya? Saya ada tugas nih sama Mbak Mijan. Baik, Yang di luar ya, mungkin Ayu di sini dulu. Sambil ini ada iklan mau lewat. Mbak Mijan bisa sama saya keluar? bisa? Saya ngapain? Saya sama Mbak Mijan keluar dulu. Menit. Ada aja lempar kemari. Oh, Nah, ini harus selesai di luar itu yang ya, tadi ya. yang Hati-hati ya, minggu depan mau kawin loh. yang kesurupan mau. Harus si rapi. Apa yang kita lihat di sini ini benar-benar yang tadi juga sebelumnya itu benar-benar terjadi. Ini kita nggak ada rekayasa sama sekali. Oke Mbak Mijan, mungkin apa yang bisa Mbak Mijan lakukan di sini boleh dijelasin sama yang ada di rumah. Baik, saya akan mencoba menarik tadi yang sempat menyenggol satu penonton masuk. Saya akan coba masukin dan akan saya coba bawa pulang. Dan nanti Mas Raffi bisa merasakannya atau mungkin dari botol ini bisa difoto untuk melihat apa penampakannya. Oke, tolong boleh siapin kamera buat foto mungkin siapin. Oke. Ya Mbak, bisa di. Baik. Ih, udah ada bau-bau nggak enak nih Mbak ya. Betul sekali. Ih. Mas saya nyium bau-bau nih Mbak. Iya Mas, nggak apa-apa Mas Raffi, nggak apa-apa. Nanti untuk wisata mistis boleh merasakan ya. Ya, dan sebelah kiri ini ada teman-teman dari wisata mistis. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke.
Bisa ada kamera-kamera, boleh bisa di... Boleh. Ya. Saya ambil ya. Ya. 1, 2, astaga, kelihatan loh. Ya. 1, 2. Ih, kelihatan loh. Ini ya. Nah, betul. Ya. Betul. Ini mungkin di zoom bisa kali ya. Ini nih. Kelihatan? Ini nih. Oke, Mas Raffi bisa nyoba merasakan. Ya, kelihatan udah. Gimana? Oke, Mijan? Mas Raffi, saya akan taruh di situ. Botol itu saya akan taruh di situ. Kemudian saya akan mencoba Mas Raffi untuk melihat atau menerawang itu, tapi dengan nervous sleep. Dengan? Dengan nervous sleep. Jadi Mas Raffi akan saya ajak ke alam bawah sadar dengan posisi tidur. Oke, saya tidur jadi. Ya, bisa? Gimana? Bisa? Siap? Tapi apa yang terjadi nanti sama saya? Nggak apa-apa, cuma sekedar masuk seperti itu. Saya nanti bisa merasakan sesuatu. Ya, nggak cuma ada di dalam foto, tapi Anda bisa melihat langsung, Mas Raffi. Bagaimana? Tapi nanti ikut pulang nggak? Nggak, tidak Mas, tidak. Ya, aman jadi ya? Aman. Ini kamera saya taruh dulu ya. Baik. Baik, Mas Raffi, mohon maaf boleh duduk di sini. Sorry ya. Oke. Saya nanti kemasukan nggak kayak Enggak, tidak. Pelan aja, santai aja, relax. Kakinya diluruskan. Good. Bismillahirrahmanirrahim. Santai aja, Mas Raffi, relax aja. Ini Rio. Bismillahirrahmanirrahim. Pejamkan mata. Tidak usah takut. Santai. Mulai tembus. Masuk. Terus masuk. Masukin. Tembus apa yang ada di dalam botol. Terus masuk. Jangan dengar suara apapun. Masuk. Terus. Tembus terus. Oke, cukup Pak Raffi. Good. Astagfirullahaladzim, istighfar. Istighfar. Oke, good. Lemas ya? Capek banget, saya mbah. Bisa minta air nggak? Bisa minta air putih sebentar. Mas Raffi boleh minum? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Subhanallah. Oke. Kita lepas yang dalam, Mas Raffi. Santai aja dulu sambil berdiri. Good, thank you sekali. Saya kayak mau ke sana tapi tarik ya. Tarik berat gitu. Ya kayak ada aduh, saya kayak disuruh masuk ke bawah, tapi tahan gitu. Betul sekali. Capek banget saya. Kayak mau masuk enggak. Jadi kayak didorong suruh ke sana, sayanya nahan. Capek banget kayaknya. Tapi melihat ada satu sosoknya atau hanya sekedar lorong gelap dan masuk dan bukan yang saya rasain tuh saya
kayak ngelayang tapi nggak ngelayang, tapi kayak saya dipaksa untuk pergi tapi sayanya takut disuruh kedorong, sayanya kayak lemari yang didorong saya tahan terus gitu. Tenaganya besar banget, saya merinding. Udah saya balik dulu ke studio kali ya Mbak ya. Baik. Dari kadang-kadang kita nentang desain itu, Itu berarti keberatan. Sisi lain, Nggak balance. silakan, sisi lain dari Six Sense ya, ternyata bisa bikin Itu nggak berarti jadi nggak sama balance. jodoh. Karena kenapa? Bisa apa? Karena kan kayak ngelihat misalkan tuh iya masa lalunya dia gitu kan, terus dia tuh ngebohong gitu kan, kayak gimana bilangnya di rumah, taunya di luar gitu kan, jadi kita juga itu bisa, ketahuan ya? iya, wah ketahuan. Jadi begini sih, saya anjurkan bagi yang punya six sense, kalau untuk menerawang gitu kita harus melihat benar-benar secara in-depth. Jadi kita harus melihat pembuktian. Jangan sampai lihat cowok, wah kayaknya dia selingkuh, padahal enggak gitu kan. Kita harus ada pembuktiannya. kalau Jadi aku sih nggak sampai ke sana, nggak tahu. dan juga yang paling penting kita harus dekat sama Tuhan, banyak berdoa dan memperbaiki diri sendiri. Otomatis orang yang baik juga didekatkan dengan orang yang baik. Betul. Untung lah kita nggak punya Six Sense, jadi nggak tahu. Jangan bercanda, gue lagi capek tadi. Cuma dibicarain mulu Mbah, nggak tahu yang di luar capek. Tadi sih lihat, sekali. tapi kan udah ini ya Mbak ya. Mbah saya nggak apa-apa nih, kok agak-agak Gak apa Mas Raffi, gak apa-apa. badannya nggak Ya lemes, kemudian kayak berasa masih ngelamun. Iya, bengong. Tadi saya Betul. nggak mau ngelamun tapi malah ngelamun. Gak apa-apa. Baca doa Pi. Aku ini aku berat banget ya, kenapa dari tadi ya? Apanya? Apa leher aku? Karena makhluk astral mencoba masuk melalui dia pasti masuk melalui ini tulang belakang sini. Kenapa? Merasuki. Jadi dia prosesnya ini dia mau kerasukan gitu. Tapi dia ada self defense. Jadi dia berusaha menahan gitu. Gitu ya? Biasanya kalau saya tekan begitu dia bisa sadar lagi. Apanya ditekan? Mau Oh maksudnya ditotok gitu jalur darahnya. biar lancar lagi. Gitu. Biar lancar lagi. Biasanya dia ada tekanan gitu. Iya. Oke. Ternyata berat-berat, Gini. nggak enak di. Aduh. Tarik nafas. Tahan, buang pelan-pelan. Oke, tenang. Udah ya? Oke. Beratnya udah hilang. Ini kok diem aja sih? Jadi takut Siapa diem aja? penonton. Jadi horor. Tadi ada yang keluar juga loh satu. Iya. Tadi Nah, ada satu. tadi ada Iya. yang tanpa nggak kelihatan kamera. Ada yang mual ya tiba-tiba. Saya jadi mual juga nih. Gak apa-apa Mas Raffi, Hah? gak apa-apa. Gak apa-apa. Terus kendalikan ke titik normal, ke titik sadar. Gue sebelah sana aja dah. Ayo. Digital lebih banyak loh. Hah? Aku aja dari tadi pengen pindah. Ada Tuhan. Saya jadi agak mual loh ini. Ya, gak apa-apa. Nonton! Gak usah fisik. Jangan berisik. Jadi bikin biar nggak tegang nih. Benar. Ada yang mau diterawang nggak rumahnya? Mumpung ada teman-teman dari wisata mistis ya, bisa nggak nerawang rumah? Anda punya rumah? Gak bisa, bol banget. Rumahnya bukan. Soalnya aku juga orangnya paling gampang ketempelan. Aduh, saya lemes banget. Jadi maksudnya rumahnya mau dilihat ada Iya. penunggunya atau enggak? Masih ditempelin? Masih Nanya di jeruk purut kemarin. Iya. Ah, Maaf sih, ini nanya apa ngasih tahu? Enggak nanya, benar dari jeruk purut kemarin? iya. Berapa lama? Yang lalu? Seminggu? Ada? Seminggu lebih. Masih ya? Ngapain kamu di jeruk purut? Kan buat Siti ini. Oh. Tapi kan udah lama banget. Ini gua nggak nanya tadi. Ternyata masih ada isi ya. Oke, kalau misalnya kasusnya kayak si Norita, sering ketempelan, ini gimana? Mesti apa gitu? Masih Mbak Ayu, masih katanya. Tadi stepnya harus apa gitu, step by stepnya? Jadi begini, kalau orang sering ketempelan, itu berarti dia energi astralnya itu bersinggungan dengan energi negatif dari makhluk astral. Dia itu harus melakukan suatu ritual atau enggak melakukan banyak doa pertama,
setelah itu melakukan mandi dengan biasanya itu kita memakai kristal juga bisa, air dari kristal atau enggak air dari garam yang sudah diberikan energi dari doa. Oh, yang kalau mandi kembang 7 rupa gitu-gitu? Kalau menurut keyakinan saya dari pengalaman praktek ya, mandi kembang 7 rupa itu masih kurang efektif. Lebih baik kita dekatkan diri dengan yang alam-alam aja gitu loh. Ya bisa menambahkan dari Suhu bahwa orang-orang yang mudah ketempelan itu yang pertama adalah orang yang emosionalnya tinggi. Emosional. Emosional tinggi itu bisa menyebabkan katakan ada sebuah kasus bisa membunuh orang dan sebagainya, itu sangat mudah ketempelan. Satu. Yang kedua, orang pada posisi lapar. Yang ketiga, terus. Aku lapar terus dong. Kenapa lapar pada ketawa? Jahat banget. Ya, lapar gini. Ini serius loh, ini serius. Logisnya adalah gini, ketika Anda sedang dalam perjalanan, kemudian Anda merasa lapar dan belum ketemu dengan jalan yang dituju, pasti emosi yang keluar. Itu seperti itu. Tapi selama kan dia akan turun. Yang ketiga, lapar beneran makanan ini. Iya. Yang ketiga adalah tidak boleh banyak ngalamun atau ikut di sesuatu hal yang berbau-bau mistis dan sebagainya seperti itu. Oh, salah lo di sini. Besok ikutan yang jalan-jalan aja lah. Nah, kalau baby ya, baby pernah lagi kecil kan main petak umpet. Nah, saat itu aku bener-bener ditemuin sama pocongan gitu ya. Sejak saat itu aku tuh sampai detik ini bukannya so berani, tapi aku tuh nggak ada punya rasa takut. Kadang di rumah juga mbak yang di rumah ngerasain, Bu, di rumahnya tuh kayaknya ada sesuatu gitu kan, karena barang kadang ada kok tiba-tiba nggak ada gitu. Saya sering ngerasain, aku sih pribadi aku nggak pernah punya ngerasa takut yang bagaimana gitu. Makanya ketika aku syuting yang misteri aku tuh yang nggak ada rasa yang takut, kecuali mungkin ditinggalin di kuburan sendirian, itu lain cerita ya. Tapi merasain ya, tapi aku nggak ada rasa ketakutan gitu ya. Kenapa ya, Suhu gitu ya? Itu kalau menurut saya karena bisa mengendalikan situasinya seperti itu. Jadi punya keyakinan yang kuat, punya iman yang kuat di situ. Sisi kok ngeliat sinyo mulu sih? Kamu dari Jerput ya? Nggak usah disebutin. Tapi malam ini cantik sekali, jangan-jangan ada bawahan juga. Baby. Nah, gini nih. Ya. Mungkin Jenny boleh disemuin nggak? Merem atau apa, kita mau coba? Mau diterawang gitu? Ya. Seru nih. Berani nggak Jenny? Menerima tantangan? Berani. Merem. Oke. Mau Suhu? Tapi tadi dia udah ini loh, mual-mual loh. Sambil duduk aja. Coba mulai berdiri. Ya. Mulai ngarep. Berdiri. Kita mau ngeliatin sesuatu ya. Yang di sana merem. Jadi nggak apa-apa Ya, nggak? tapi ngarep ke sana kan kita melihat sesuatu yang ada, Udah bisa lihat. yang ada ininya apa, yang ada memang merem ya. Mungkin Mbak Mijan boleh. Ini ngapain nih meremnya? Nggak, merem dulu. Ini Mbak Mijan sama Suhu mau lakuin sesuatu, dibersihin. Oke. Jangan dirasukin ya. Aku pulang sendirian soalnya. Ini konsentrasi kali ya. Oke.